Pelajaran yang dapat kita ambil dan aplikasikan dari contoh doa syafaat Rasul Paulus. Inilah salah satu contoh bunyi doa syafaat Rasul Paulus yang tertulis di Alkitab. Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Rasul Paulus sering melakukan doa syafaat. Alasannya adalah antara lain, yang pertama, karena doa syafaat sudah menjadi sebuah kebiasaan baik dari Rasul Paulus yang terus dia pelihara, yaitu untuk berdoa bagi orang lain. Yang kedua, sebab bagi Rasul Paulus adalah tidak baik terlalu banyak menggunakan waktu untuk berdoa bagi kepentingan diri sendiri, meskipun hal itu tidak berarti buruk. Sebab dengan seringnya berdoa untuk kepentingan diri sendiri itu dapat dianggap sebagai sifat yang cukup egosentris karena hal itu berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga, dalam bunyi ayat tadi, Rasul Paulus memberitahu jemaat Kristen di Filipi bahwa ia berdoa untuk mereka. Doa Rasul Paulus tersebut menggunakan bentuk kata masa kini atau present tense, yang berarti bahwa Rasul Paulus berdoa untuk mereka secara berkesinambungan. Dan inilah setidaknya 3 hal isi doa syafaat yang dilayangkan oleh Rasul Paulus dalam bunyi ayat tadi. Yang pertama adalah kasih, sebab Rasul Paulus menghendaki agar kasih atau agape mereka melimpah. Hal itu berdasarkan karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih adalah merupakan sifat Tuhan yang utama. Makanya Allah menciptakan manusia itu seturut gambarnya. Jadi sangatlah beralasan jika kita pun memiliki kasih sebagai sifat dasar kita. Rasul Paulus tidak ingin mereka memiliki kasih yang sedikit jumlahnya. Ia berdoa agar kasih mereka melimpah. Kata yang digunakannya dalam doa itu adalah menggambarkan kuantitas sebuah jumlah yang melebihi normal, sehingga itu merupakan sebuah jumlah yang di luar dugaan. Rasul Paulus juga menghendaki supaya keberlimpahan ini berlanjut terus atau present tense. Dan seakan hal itu belum cukup, maka Rasul Paulus pun menambahkan kata makin. Kata tersebut dapat bermakna bahwa Rasul Paulus menginginkan agar jemaat Kristen di Filipi memiliki cadangan kasih yang terus bertambah dari hari ke hari. Yang kedua, isi doa syafaat Rasul Paulus yang lain dalam bunyi ayat tadi adalah tentang pengetahuan. Rasul Paulus menghendaki agar mereka memiliki pengetahuan. Dalam bunyi ayat itu, Rasul Paulus menggunakan istilah Yunani yang kuat dan khas untuk pengetahuan. Banyak para teolog berdebat panjang tentang berapa banyak pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen. Namun, sesungguhnya pengetahuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukanlah tentang pengetahuan sekuler ataupun hal-hal yang sepele, melainkan pengetahuan yang bersifat religius atau rohani yang menyelamatkan berdasarkan pemikiran yang mendalam. Yang ketiga, isi doa syafaat Rasul Paulus adalah tentang pengertian. Rasul Paulus terus berdoa agar orang-orang Filipi itu dapat memiliki segala macam pengertian. Rasul Paulus menggunakan kata yang merujuk pada pengertian yang telah diasah oleh pengalaman. Pengertian di sini maksudnya adalah wawasan akal sehat. Rasul Paulus tidak menginginkan mereka untuk memiliki wawasan yang serba sedikit. Dia berdoa agar mereka memiliki segala macam wawasan praktis yang ada, sehingga hal itu bisa menjadi saluran kasih yang melimpah. Juga Rasul Paulus menghendaki agar kasih mereka yang melimpah itu disalurkan kepada orang lain. Doa syafaat Rasul Paulus juga ditujukan bagi kepentingan orang lain. 1 Timotius 2 ayat 1-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jadi doa syafaat yang dilayangkan oleh Rasul Paulus itu dapat mengajarkan suatu hal kepada kita, yaitu bahwa selain berdoa untuk kepentingan diri sendiri, sebagai bentuk perwujudan kasih kita, jadi kita juga perlu untuk mendoakan kepentingan orang lain. Dalam bunyi ayat tadi, pertama-tama Rasul Paulus menyebutkan objek doa dengan kalimat semua orang, atau dalam kata Yunaninya adalah anthropos, bukan kata aner yang berarti pria. Jadi Rasul Paulus menyuruh kita berdoa untuk setiap dan semua homo sapiens. Lalu kemudian di bunyi ayat selanjutnya, Rasul Paulus memperkecil cakupan doa pada mereka yang berada di dalam posisi penguasa, yaitu raja-raja dan semua pembesar seperti tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 2. Setidaknya ada 2 alasan kewajiban umat Kristen untuk mendoakan para penguasa, yaitu yang pertama, supaya kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 1 Timotius 2 ayat 3.
Sebab kehidupan Kristen itu mencakup sikap yang menunjukkan rasa hormat kepada Allah, yang dalam ayat itu diterjemahkan dengan kata kesalehan. Dan satu lagi adalah sifat yang merupakan jalan tengah di antara arogansi dan atau menjilat. Arogansi di sini maksudnya adalah tidak peduli apakah orang lain senang atau tidak. Sedangkan menjilat di sini maksudnya adalah berusaha untuk dapat menyenangkan seseorang. Sikap dan sifat semacam ini dapat tumbuh dan berkembang apabila para penguasa adalah orang-orang yang baik. Alasan yang kedua, karena bila kita berdoa buat para penguasa itu akan dihargai dan berkenan bagi Allah. Atau dengan kata lain, bila kita mendoakan bagi orang-orang yang sedang berkuasa adalah merupakan tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Demikianlah pelajaran rohani yang dapat kita ambil dan aplikasikan dari contoh doa syafaat yang dilayangkan oleh Rasul Paulus.